di acara Mimbar Agama Islam. Malam hari ini berjudul, temanya adalah meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bersama narasumber kita David SAG, Guru Tahsin Tahfiz Al-Quran SMP Islam Cendikia Faiha. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Hadirin ataupun para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang, pada kesempatan malam Jumat kali ini bersama saya di rangkaian acara Mimbar Agama Islam. Untuk itu saya senantiasa mengingatkan kepada para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, dan semoga senantiasa dalam lindungan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur ini sangat penting untuk kita semua. Berkat limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik, serta hidayahnya lah, sehingga kita masih diberikannya nikmat iman dan juga nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita masih diberikannya nikmat-nikmat tersebut, khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam, beriringan dengan nikmat sehat. Sehingga kita pada kesempatan kali ini, para pendengar sekalian yang mungkin dalam keadaan sehat walafiat, perlu kita syukuri. Dan apabila para pendengar sekalian ada yang sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam himpitan kehidupan duniawi, maka bersabarlah. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat perjuangannya bersama para sahabatnya lah kita dapat merasakan manisnya syariat iman dan Islam. Dan semoga kita semua, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan umumnya segenap umat Islam, segenap umat baginda Nabi Muhammad SAW kelak akan mendapat syafaat dari beliau
dan juga diakui sebagai umatnya yang datang dari akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Palembang, dimanapun Anda berada, dan semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berbicara mengenai meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tentu menjadi orang yang sukses adalah harapan dan juga cita-cita bagi kita semua umumnya. Karena kesuksesan itu ialah sesuatu yang kita anggap terbaik, kita anggap kebaikan dari diri kita masing-masing. Dan tentu kesuksesan inilah yang seringkali kita tanpa sadar menjadikannya sebagai tujuan hidup kita, tujuan kegiatan-kegiatan kita, tujuan perilaku hidup kita. Karena secara sadar maupun tidak, setiap orang menginginkan kata tersebut, yaitu sukses. Begitu banyak definisi-definisi yang telah disampaikan, yang telah kita baca dari berbagai macam sumber tentang kesuksesan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menilik bagaimana kesuksesan di dunia dan di akhirat itu dapat sama-sama kita raih. Sebagaimana hadis yang telah kami bacakan sebelumnya, yaitu man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebaikan, keutamaan, atau bisa dibilang kesuksesan di dunia, fid dunya, maka hendaklah dia man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, menguasai keilmuannya, memiliki ilmunya. Dari hadis tersebut, dari potongan hadis tersebut dapat kita lihat bahwasanya salah satu kunci kesuksesan di dunia hendaklah kita memiliki ilmunya. Jadi untuk para pendengar Radio Republik Indonesia, pada kesempatan kali ini, jika Anda sedang bercita-cita ataupun menginginkan suatu tempat, suatu posisi, suatu jabatan, silahkan. Asalkan Anda memiliki keilmuan di bidang tersebut. Sebaiknya janganlah kita memaksakan diri kita, memaksakan kehendak kita. Karena yang menurut kita terbaik bagi diri kita, itu belum tentu adalah hal yang terbaik bagi diri kita dan orang lain. Belum tentu yang menurut kita terbaik bagi keluarga kita, bagi diri kita, itu tidak menjamin ataupun tidak menjadikan hal tersebut memang benar-benar baik bagi diri kita ataupun benar-benar baik sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Anda bercita-cita ingin menjadi contohnya seorang dokter, maka jadilah seorang dokter yang memiliki keilmuan yang benar-benar mantap di bidangnya. Apabila Anda ingin menjadi seorang penegak hukum, baik di bidang advokasi maupun di bidang militer seperti TNI dan juga Polri, silahkan. Asalkan Anda mampu menjalani prosesi tersebut, menjalani kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Karena kesuksesan tersebut, kebaikan daripada cita-cita Anda tersebut dapat diraih, dapat digapai hanya dengan keilmuan yang nyata ataupun yang baik sesuai dengan haknya. Jadi apabila Anda menginginkan ataupun memberikan pada diri Anda ataupun menyampaikan kepada diri Anda sendiri untuk menjadi sesuatu, maka persiapkanlah pula dengan ilmu tersebut.
Jadi apapun profesi yang Anda inginkan, apapun jabatan yang Anda inginkan, hendaknya diiringi dengan keilmuan-keilmuan yang memantaskan diri Anda, dan tidak pula dan tidak lupa pula diliputi ataupun diikuti dengan keilmuan-keilmuan keagamaan, sehingga Anda memiliki trigger, Anda memiliki batasan, Anda memiliki pedoman dalam melakukan segala sesuatu. Anda dapat memisahkan mana yang baik, mana yang hak, dan mana yang batil, mana yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi para pendengar sekalian, ilmu ini sangatlah penting bagi diri kita apabila kita menginginkan atau menghendaki kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Jangan sampai kita dibutakan dengan keinginan-keinginan ataupun hawa nafsu belaka, namun kita tidak memiliki kemampuan dalam menaklukkan ataupun mengatasi sesuatu yang kita anggap baik bagi diri kita. Karena itu adalah salah satu sumber kekecewaan. Dan kekecewaan tersebut adalah salah satu bentuk ketidaksuksesan kita dalam menjalani hidup. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada potongan hadis selanjutnya, yaitu man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, apabila Anda menginginkan kesuksesan, kebaikan dalam akhirat, hendaknya pula dengan ilmu. Karena sama-sama kita ketahui, apabila tujuan Anda ingin menjadi orang yang bermanfaat di dunia, Allah Ta'ala berikan kenikmatan di alam kubur, Allah Ta'ala masukkan ataupun golongkan Anda kepada golongan orang-orang yang hisabnya mudah, yang Allah Ta'ala berikan derajat tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan hadis tadi, bahwasanya untuk senantiasa mengiringi cita-cita kita untuk sukses di akhirat tersebut dengan adanya ilmu. Jadi begitu banyak dan juga begitu luas hasanah keilmuan yang ada di dalam agama Islam ini, khususnya untuk menuju negeri akhirat. Maka daripada itu, secara singkat hadis tersebut telah menggambarkan kepada diri kita, telah menggambarkan kepada segenap umat muslim, waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, maka haruslah dengan ilmu. Jadi apabila kita ingin menjadi seorang yang sukses di dunia dan di akhirat, haruslah diri kita yang kecil ini, diri kita yang makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus diliputi dengan ilmu-ilmu, agar tujuan kita dalam meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat ini dapat terlaksana, dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar lebih mudah lagi dalam meraih kesuksesan-kesuksesan di dunia dan juga di akhirat, guru kami pernah berpesan ada 3 kunci sukses di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah meninggalkan keridhaan manusia dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan di mata orang-orang dan juga komentar-komentar baik di hadapan manusia, maupun itu di dunia nyata maupun di dunia media sosial, ataupun keridhaan manusia tersebut, itu bukanlah tolak ukur utama dalam meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kesuksesan tersebut dapat kita raih, dapat kita capai melalui ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam. Apabila kita menghendaki ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melalui birrul walidain. Barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang mendapatkan ridhonya kedua orang tua, birrul walidain, berbakti kepadanya, maka ridho Allah pun akan mengiringinya. Lain daripada itu, kita bisa pula mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan takwa.
Meningkatkan takwa ini bisa dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang dilakukan secara zahiriyah maupun batiniyah. Perintah yang zahir seperti melaksanakan sholat wajib diiringi dengan sholat sunnah, rajin bersedekah, ataupun mendekatkan diri kepada Allah dengan perintah-perintah yang berasal daripada dalam diri kita, ataupun lahiriah ataupun batiniyah tersebut, dengan cara memperbanyak ikhlas, dengan cara memaafkan orang-orang lain, dan berbagai macam lagi cara yang dapat kita tempuh untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah meninggalkan orang-orang yang memiliki dampak negatif ataupun memiliki dampak-dampak yang tidak baik bagi diri kita, dan menggantinya dengan lingkungan orang-orang ataupun teman-teman yang memiliki dampak positif bagi diri kita, atau teman-teman yang soleh ataupun soleha, sehingga aura ataupun sehingga pertemanan-pertemanan tersebut dapat menuntun kita untuk malu dalam melakukan kemaksiatan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kepercayaan diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, karena dukungan daripada lingkungan dan pertemanan tersebut sangat berpengaruh bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita. Jadi menilik kepada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, hendaknya muslim itu janganlah berpisah-pisah. Hendaknya muslim itu untuk senantiasa bersama dengan muslim yang lain, karena syaitan itu lebih bisa menggoda, lebih mudah menggoda muslim yang bersendirian ketimbang muslim yang senantiasa bersama dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya yang soleh dan soleha, karena dapat saling mengingatkan dalam hal yang ma'ruf dan saling menegur daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah meninggalkan ambisi terhadap kecintaan dunia sehingga lupa pada tujuan utama diciptakan manusia di bumi ini. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Sesungguhnya tidaklah, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, untuk itu janganlah kita meninggalkan urusan-urusan akhirat untuk fokus mengejar dunia saja. Melainkan kesuksesan dunia itu dapat diraih, dapat dicapai beriringan dengan kesuksesan di akhirat. Untuk itu dapat kita raih dengan cara menyeimbangkan bukan berarti 50% keduniaan, 50% keakhiratan, bukan. Keseimbangan tersebut dapat diraih apabila saatnya kita ada waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti waktu sholat, waktu puasa dan lain sebagainya, maka fokuslah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat bekerja, saat mencari nafkah untuk keluarga, maka berusahalah semaksimal mungkin, karena di balik itu terdapat pahala yang Allah taala sediakan. Jadi bukan berarti kita mengejar kesuksesan di akhirat itu fokus pada ibadah saja, bukan. Dan mengejar dunia itu bukan berarti kita fokus pada pekerjaan saja, bukan. Namun pekerjaan kita di dunia ini dapat bernilai pahala apabila kita niatkan dengan niat-niat yang baik, seperti mencarikan nafkah untuk keluarga kita, nafkah yang halal dan thayyib. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 1 RRI Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah artinya kesuksesan di dunia dan di akhirat itu tanpa ada rasa bahagia di dalamnya,
Jadi bagi diri kita untuk meraih kesuksesan tersebut tentu ada value, ada nilai yang kita dapati untuk merasakan kesuksesan di dunia dan di akhirat tersebut. Tidak lain dan tidak bukan kesuksesan di dunia maupun di akhirat yang kita rasakan adalah dengan cara meraih kebahagiaan di dalamnya. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh di luar sana, orang yang memiliki banyak harta dianggap oleh orang-orang sebagai orang yang sukses dalam berbisnis karena memiliki banyak harta, namun dia tidak memiliki kebahagiaan di dalamnya. Ada pula orang yang memiliki jabatan tinggi, memiliki relasi yang luas, memiliki berbagai macam keunggulan harta dunia, namun dia tidak bahagia di dalamnya. Lalu apakah itu dapat dikategorikan, digolongkan dalam orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat? Ataupun ada lagi orang yang memiliki segala macam bentuk kenikmatan-kenikmatan di dunia, namun dia harus menanggung rasa sakit atas penyakit ataupun atas perbuatan ataupun kerugian-kerugian yang ia rasakan di dunia, namun ia tidak mendapatkan kebahagiaan. Salah satu kunci untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat haruslah diiringi dengan kebahagiaan. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal, saya sampaikan di awal tadi bahwasanya salah satu nikmat, salah satu cara kita berterima kasih, bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan tersebut. Jadi apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat, dengan harta, dengan anak, kedudukan, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, hendaklah kita bersyukur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang apabila engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat-nikmat tersebut. Namun apabila Anda ataupun kalian, kata Allah, kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Jadi salah satu bentuk cara kita meraih kesuksesan ini dengan bahagia, dan kunci yang pertama adalah apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita diuji dengan kekurangan, diuji dengan rasa sakit, diuji dengan berbagai macam hal yang tidak mengenakan menurut kita, maka hendaklah kita bersabar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salat. Hendaklah kita sabar dan juga salat. Karena sabar tersebut adalah kunci bagi diri kita. Apabila kita diuji dengan hal-hal yang kurang mengenakan, maka hendaklah kita bersabar. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Palembang yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi sekelumit cerita, kisah ataupun kiat-kiat dalam meraih kesuksesan di dunia ini secara singkat kami rangkumkan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan para pendengar sekalian pada umumnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan tersebut menjadi ladang pahala, ladang amal bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi para pendengar sekalian. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi pedoman bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi para pendengar sekalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dan kurangnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semua murni dari kebodohan dan kekurangan kami pribadi. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, demikian tadi mimbar agama Islam yang sudah kita hadirkan malam hari ini di hari Kamis, malam Jumat, tanggal 9 Oktober 2025. Nantikan kembali acara mimbar agama Islam setiap hari Kamis malam Jumat melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Islam, maka berakhir sudah kebersamaan saya Nadia di Palembang sore. Dan sudah bersiap-siap Abah Suriah kamar mandi Anda malam hari ini di Palembang malam hingga tutup siaran nanti. Saya Nadia pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Semoga apa yang kita dengar hari ini bermanfaat dan menambah informasi buat kita semua. Kami pamit, terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.